Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece chapter 1059 yang akan memperlihatkan perburuan mantan Shichibukai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1059 dimulai di sebuah kapal yang berlayar dekat pulau Sheephead. Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada bajak laut Akagami yang telah mengantarkannya ke sana. Namun, sebelum pergi, Akagami menawarkan Marco untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Tapi rupanya tawaran itu ditolaknya dengan alasan ia sudah tidak berminat lagi menjadi bajak laut dan memilih hidup tenang di desa tempat Shirohige kecil dulu. Setelah itu, semua orang yang ada di kapal itu mengucapkan selamat tinggal kepada Marco. Cerita lalu memperlihatkan sebuah flashback setelah mengusir Green Bull dari negeri Wano. Di malam terakhir perayaan yang ada di ibu kota bunga, Luffy kembali menawarkan kepada Yamato untuk ikut bersamanya menjadi bajak laut. Tapi Yamato menolak dengan mengatakan setelah insiden penyerangan Green Bull, ia hanya bisa dihentikan menggunakan haki seseorang yang kuat. Kaido meski sudah kalah, tapi hal itu masih tetap mengancam negeri Wano, yang mana orang-orang akan terus datang ke negeri Wano. Lalu, bagaimana aku bisa bertualang sementara ia khawatir dengan negeri Wano? Luffy dengan wajah yang serius memahami situasi yang saat ini dialami Wano dan siap untuk berlayar tanpa Yamato. Sedangkan Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke karena ia memiliki kebanggaan yang sangat kuat. Yamato lalu mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano untuk menjelajahi semua wilayah itu. Lalu tiba-tiba Marco muncul. Ia memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok untuk membawanya pergi telah muncul mendekati Wano dan dia akan segera meninggalkan wilayah ini. Lalu ada sedikit flashback perang Marineford ketika Marco menyuruh Jinbe untuk membawa Luffy bersamanya. Dalam kejadian itu, Luffy berterima kasih kepada Marco yang telah membantunya selama perang Marineford. Kemudian flashback berakhir dengan memperlihatkan Marco yang sudah berada di desa Shirohige. Penyerangan di wilayah kerajaan Kuja membuat sebagian dari gunung besar yang berada di tengah pulau tersebut hancur. Glorisa mengatakan ini pertama kalinya pria datang menyerang pulau dengan begitu dalam dan kerusakan sangat besar. Hancock lalu mengatakan bahwa selama ia berada di pulau ini, musuh akan terus berdatangan. Lalu flashback baru dimulai, terjadi selama serangan angkatan laut beberapa minggu yang lalu. Mereka berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi warga Kuja melakukan serangan balik. Marin kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pasifista baru yang disebut Seraphim ke garis depan dan mengaktifkan kamera perekam. Wakil Admiral Yamakaji mengatakan bahwa Hancock belum terlihat. Seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul. Gadis itu memiliki mata yang berbentuk bintang dan menembakkan laser dari tangannya, seperti halnya pasifista yang lain. Tapi tiba-tiba Kurohige muncul diiringi dengan gempa bumi. Ia datang bersama dengan Devon dan juga Vasco. Kedatangan Kurohige ke pulau ini untuk mengambil kekuatan Hancock sebelum angkatan laut mengambilnya duluan. Kurohige mengatakan ia bisa melakukan apapun selama ia bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Tapi Vasco yang tergoda dengan keindahan Hancock meminta untuk membawanya hidup-hidup. Di sisi lain, angkatan laut yang merasa terancam dengan kemunculan bajak laut Teach berencana menyerangnya. Tapi hal itu ditunda sampai mendapat perintah dari pusat. Lalu Koby berusaha mengakhiri ini dengan meminta Hancock menyerah sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Namun, Hancock menolak tawaran itu. Kedatangan Teach ini benar-benar membuat situasi semakin kacau.
ia menyerang dengan kekuatan Gura-Gura Nomi, namun ia dikejutkan sampai tidak percaya dengan kemunculan seorang anak dengan rambut putih, kulit coklat dan sayap hitam, ditambah ada api di punggungnya. Anak itu menyerang Teach dan baru disadari jika anak itu bukan seperti yang ia bayangkan, karena ia hanya robot Pacifista. Lalu dengan mudah Teach melumpuhkan Pacifista tersebut. Setelah berhasil membereskan Pacifista, Kurohige menuju ke tempat Hancock berada. Namun sebelum itu, Hancock yang sudah dikepung oleh Angkatan Laut langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah semua pasukan Angkatan Laut menjadi batu, termasuk Wakil Admiral Yamakaji. Hingga yang tersisa hanyalah Koby saja. Di momen inilah Teach muncul, bahkan Hancock yang menyerangnya pun tidak mempan sama sekali karena kekuatan Teach mampu menetralkan kekuatan buah iblis Hancock. Dan di halaman ganda, kita akan diperlihatkan Teach mencekik Hancock sedangkan Koby terluka parah. Bounty Hancock diperlihatkan pada chapter ini, yaitu di angka 1.659.000.000 berry. Sedangkan bounty Teach berada di angka 3.996.000.000 berry. Teach mengatakan, situasi ini tidak akan membuatmu kemana-mana, pahlawan Koby. Masih ingat kau telah membantuku pada insiden pelabuhan Rocky. Berkatmu, aku bisa mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos di Pulau Bajak Laut. Nah, di saat Teach ingin membunuh Hancock demi mendapatkan kekuatannya, Koby langsung menjelaskan bahwa semua orang yang telah menjadi batu tidak akan kembali normal. Yang ada, ia akan menjadi batu selamanya jika Hancock mati. Perlu diketahui, bukan hanya Angkatan Laut saja yang telah diubah menjadi batu, melainkan Visco dan juga Devon telah diubah Hancock menjadi batu. Namun perkataan Koby tidak merubah apapun. Kurohige tetap ingin membunuh Hancock untuk mendapatkan kekuatannya. Namun untungnya, Relic dan Saki datang tepat waktu. Relic mengancam Teach dengan menghuluskan pedangnya. Hal itu membuat Teach cukup ketakutan. Lalu Saki mulai membuka siapa dirinya sebenarnya, dan rupanya ia merupakan mantan ratu dari kerajaan Kuja 2 generasi yang lalu. Lantas Relic memberi pilihan kepada semua pasukan Angkatan Laut dan juga Teach bahwa setelah Hancock mengembalikan semua orang yang menjadi batu ke bentuk normalnya, maka semua orang harus meninggalkan wilayah kerajaan Kuja. Jika tidak, maka Relic bersiap untuk menghadapi mereka semua. Dirasa Relic begitu berbahaya, membuat hal itu disetujui oleh semua orang. Kemudian di akhir chapter, kita diperlihatkan sebuah kabar jika Bajak Laut Teach telah menculik Koby. Dan saat ini belum diketahui bagaimana nasibnya. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan kami pada video selanjutnya.